pemirsa, kembali lagi di Sendok Misteri, di mana kita akan membacakan, bukan membacakan ya, menceritakan pengalaman seseorang mistis, dari seorang penumpang, ya, dan satu hantu legendaris, ya, betul sekali ya. Ya, oke, ini dia ceritanya. Check it out. Check it out, bro. Yes. Namanya hantu bis kota. Dengar kan? Belum pernah. Masa? Belum pernah. Kan sempet viral itu. Ya pokoknya ada. Yang dari Bekasi. Iya. Sempet viral kan di beberapa waktu lalu lah ya. Ada yang bikin story ya. Iya. Tentang apa Trip. yang Bikin trip. apa yang dia alami Di bis kota tersebut. Iya. Jadi ceritanya. Pintu tol Bekasi Timur itu. Nah, coba Anda yang lebih paham lah. Saya Nah, lupa saya. Saya cuman ini aja, tahu judul aja. Jadi dia itu di sekitaran tengah malam ya. Pulang ke Bandung ya. Ke Bandung. Mau ke lebih panjang Sama saya. Iya. Enak ke naiknya ya. Sama abangnya. Dia seperti biasa ya pulang kampung lah. Dia kan kerja di sana di Jakarta. Stres juga itu. Udah Di gimana? Karawang. Bon. Dia naik pesawat. Iya. Nanti Transit ke Bekasi Oh, dulu. ya pokoknya seperti itu. Dia mau pulang ke Bandung pakai bis. Cuman dia tidak menunggu di terminal. Iya. Terus nunggunya Iya. mana paling? Pinggiran Pintu tol. Di pintu tol, jadi nggak resmi lah. Iya. Setelah 2 jam menunggu adalah bis tujuan ke Bandung tanpa banyak Bicara. karena dia mau bicara sama siapa ya, dia sendiri. Langsung dia naik ke bis tersebut. Dari awal sebenarnya tidak ada hal yang mencurigakan ya, biasa-biasa saja, karena mungkin dia juga belum menyadari ya. Dilihat mah emang banyak penumpang, ada kondekturnya juga, ada supir ya pasti ya. Iya. Pastilah. Naik dia duduk Di muka. bukan di muka. Di mana? Kalau dia duduk di muka, supirnya gimana itu mengendarainya? Kan supaya baik jalannya. Iya. Baik jalannya dong. Ya, Itu saya tidak paham kenapa duduk di muka supir. Ya. kenapa ada logo seperti itu. Itu salah nulis kayak gitu. Cuman keburu Typo. upload. Rusuh itu. Nah, terusin jangan. Nah, udah naik seperti biasa ya, nggak ada yang kejangan. Tapi udah beberapa saat nih di tengah perjalanan dia baru menyadari. Bahwa ada hal yang aneh. Penumpang. Itu dia. Nah, dia tuh bawa 2 koper. Koper hiji tinggalin. Nah, koper yang isinya Bom? harta tertinggal. Nah, dari Aing mah sampai ke tuh Bandung dia pohoan teuing. menangis. Membayangkan itu koper yang tertinggal. Jadi judulnya Ku menangis. Koper tertinggal dan aku jatuh cinta pada supir. Itu bagus judul FTV itu. Aduh, Anda banyak bercanda lah. Ya, gimana kan? Kalau nggak edikan. misteri. Coba. Ya, bisa. Jangan terlalu banyak tersenyum lah. Hargai para hantu-hantu. Ada senyum. Ya, terus ya. Nah, itu mah bercanda. Itu mah intermezzo. Yang barusan ya. Terkejo. Ya, tengah perjalanan baru menyadari bahwa ada kejanggalan. Ketika melihat penumpang yang lain, melihat pandangan mereka itu kosong. Dan bukan pandangan pertama. Bukan, itu lagu Gereja Tua itu. Gedung tua. Ya. Nah, seperti itu. Kosong. Ya, kosong, tatapannya kosong. Lalu duduknya pun
Emok tegak, enggak bukan emok pengen. Kayak mulu-mulu buat aneh. Aneh gitu di bis duduknya pada gini ya. Ya itu mungkin bisa jadi kalau itu mau masuk logika lah. Iya, tapi kan nggak enak aja. Itu kalau ngerem kan nggak ada penahan gitu, langsung aja jong-jolong. Enggak bukan emok, tapi kesila. Ya. Dia melihat si para penumpang yang itu tatapannya kosong. Melompong. Hidung Kosong. dan duduknya pun pada tegak, nggak ada gerakan. Kaku gitu bang. Ternyata di si bis Kram. bukan, aduh. Ternyata si bis itu mengirim manikin. Pesanan orang Bandung. Nah, itu bercanda ya. Konon ini. Harus takut. Harus takut. Emang jadi, ya emang seperti manikin, jadi jeg-jeg gitu lah. Apa ya, jeg-jeg? Kaku. Keras gitu ya. Keras. Kayak di air keras. Mandangannya juga kosong. Dan anehnya dia menemukan botol minuman bukan Wijon, itu kan sudah dimakan sama Domel tadi. Kirain ada Bukan Wijon, terus riwayat minuman botol keluaran tahun lama Au. yang sudah tidak diproduksi lagi. seperti itu mahal harganya bawa Kayak gimana Pak? Enggak, jadi si minuman itu keluaran lama dan pada saat itu memang sudah tidak diproduksi lagi. seperti Masih- masih sobo ya Nah, saripit. sobo Itu bukan Sama botol. ini sama apa? Orson. Es root yang dipakai batok. Wah. Terus pakai marjan. iya betul Itu cup, Nah, bukan botol. Saripit pakai cup. bukan, ini mah ada lagi. Oh, ada lagi. beda lagi Es batu Es root. pakai apa? Sugu ya. subuh Sekarang Sugu nanti mesin. keluar tuh. Yang kalau yang sekarang mah apa sih? Es kepal. Nah, yang kayak es kepal. Kalau dulu juga sudah ada es kepal mah. iya. cuma namanya aja ya Nah, cuma dulu mah lebih ke es koplok. Anda ini bukan konten kuliner. Lalu jauh ya. Jangan euy. Jauh. Mulai ke topik. Ini Pak, baru berapa meter padahal ini belum sampai Bandung udah kemana saja ini. belum ke kilometer berapa ya Nah, dia menemukan keanehan lagi ya, itu si botol minuman yang keluaran lama padahal udah tidak diproduksi lagi. Nah, ada lagi udah sampai terus melaju, ada lagi kejanggalan berikutnya, tercium bau amis. manis Mungkin. Ternyata Ada sambal terasi. Bukan. apa? Supirnya Anda bisa ya? saya mikir dulu ini bau amis Pak gitu. Ya. manis terus Karena di sampingnya penumpang sebelahnya lagi botram dengan lauk Sepat. amis Ikan ikan sepat. sepat, ikan Sambal. bogo, bogo Anaknya bobo. Betul. putih pakai pakai jengkol. Ai. Itu putih ya. Iya nggak lewat Kalau tipsnya ini mas, Tips. menghilangkan bau putih, Anda disarankan makan jengkol. Bukan. Aduh, ngaco. Ya, udahlah. Ternyata bukan, ya seperti bau-bau darah. Dan konon, nah, sampailah ya. udah nyampe lagi Itu gimana ya? Dan adalah ya setelah nyampe dia Bingung. apa? Ada yang janggal. Ada yang janggal lagi. Begitu dia ngasihin ongkos, tidak diterima. Oh Oleh iya. si Milik atuh. milik atuh Nah, ternyata si kondekturnya itu adalah Paman. uangnya. Jadi gratis aja. Udah saya dituain. Jadi kembali ke si maman ya kan. Wow. Urusan wae. Manikin mah ya.
manikin mah nyawa nepi aja. Aman. Ya benar lagi. Jadi si kondekturnya itu tidak mau menerima ongkos dari anak tersebut. Tapi setelah dilihat waktu ya, dia melihat jam, padahal dia tuh masih di Bekasi. Itu mah disesatkan oleh akal limang gitu. Nah, dia tuh melihat jam yang waktu dia berangkat tuh sekitaran jam 12 lewat 10 menit. Pas dilihat jamnya ini ternyata baru jam itu dia nggak bergerak. Jamnya itu tidak bergerak ternyata. Dan ternyata bau amis, bau bangke yang ada di dalam bus tersebut dari mayat si jam tersebut. Karena mati kan, jamnya mati, bau bangke itu. Ya. Takut. Histeris ini saya. Nah sampai dan dia ya itu tidak diterima. Tapi benar sih dari jam 12 lebih 10 menit cuman lebih 15 menit. Bayangkan dari Karawang ke Bandung cuma 15 menit. Tapi pas dilihat tanggalnya udah seminggu kemudian. Ternyata setelah diteliti orang-orang yang mati dalam bis tersebut mendorong bis tersebut. Si kelelahan. Iya, makanya sampainya 1 minggu ke Bandung didorong oleh manikin tersebut. Nah, dia itu tenaga kejo. Dia pakai solar. Ya, benar. Yang jadi jangan itu cuman Bandung ke Karawang Bandung cuma 15 menit. Itu jadi kejanggalan seperti mungkin ada dia naik kereta cepat. belum ada itu habis. Ya, itu direncanakan juga belum. Belum ya. Jadi kejanggalannya di situ. Jadi Karawang Belum, Bandung Pak, ya. Karawang Bandung cuma dari Karawang ke Bandung cuma menempuh waktu yang sangat singkat. Mantap itu. Seperti apa sih? Mesin waktu. Itu dia. Teleport. Bukan seperti bintang. Tapi ya begini, ada itu kan jadi viral nih. Viral. Ada sekelompok orang-orang indigo mencoba melihat si bis tersebut. Ya. Nah, yang jadi kejanggalan adalah si botol itu kan keluaran 2004 lah taruh ya. 2004. Tapi dari cerita si bis itu mengalami kecelakaan di 1993. Kan janggalan kan Jangan juga. 93 kok ada botol yang keluaran 2004. Mungkin waktu mungkin begitu si Jidan. Si Jidan dan Pak Ustad. Ya, bukan. Itu orang waktu Itu. Ya, jadi kejanggalan juga itu, makanya itu dibilang konon ya. Tapi kalau cerita bis hantu mah hampir di seluruh dunia juga ada. Kalau di Amsterdam namanya apa? Hantunya Ghostbusters. Jamet. Anda melempar sesuatu yang bikin saya jebakan. Kita lanjut ke hantu terakhir ya. Wah, garam ya. Udah lagi. Apa ya tadi saya lupa ya. Aduh, Anda banyak. Oh, jelangkung. Nah, jelangkung juga ini agak populer ya. Yang cakung. Yang populer lah di Indonesia mah jelangkung, bahkan ada filmnya. Ya. Bahkan film pertama saya ke bioskop, film pertama saya nonton di bioskop Godzilla. Nah, jelangkung dong. Enggak. Saya nonton jelangkung satu dulu waktu zaman SMA. Sama siapa nonton bareng? Itu sama ini hantu akar mima. Tidak Sabin. Iya, sama hantu jeruk perut. Iya. Nah, si jelangkung ini sebenarnya bukan hantu ya, itu media Media. berbentuk Media cetak. bukan Kalapa.
media elektronik. Elektronik goib ya. Media itu pelantara. Yang fungsinya Ya, fungsinya untuk menyampaikan, memanggil arwah. aspirasi rakyat. Itu yang tadi suara. Untuk memanggil arwah atau hantu lah ya di daerah di tempat dia melakukan ritual itu ya, jelangkung itu. Bisa itu dipanggil Apanya? hantunya. Nanti lah. Masa tukang urutnya. Telepon dulu. Bisa itu. Di bel. Di bel dulu. Enggak di bel. Dalam. Jadi Saya di bel. saya di bel. Bahasa orang tua itu. Betul tua. Kan, jadi cara manggilnya itu tadi Pak Egi. Ada ritual-ritual tertentu ya. Yang pertama itu si boneka jelangkungnya harus ada ya. Biasanya itu Kalau terbuat diganti bisa tapi enggak. paling Pakai pakai sendok enggak gitu. pakai Barbie lah. Jadi namanya ganti Jadi apa? Barbie Kun. Enggak, bisa diganti mah sama apa aja bisa sebenarnya. Bebas ya. Kan kalau di luar negeri ada namanya ocho. Oija. Oijo. Nah, Oija. itu juga sebenarnya sama, prinsipnya sama jelangkung. Prinsip Jadi sama. memasukkan roh Ya. itu ke dalam media Media. itu dan disediakan Papan papannya dengan karambol. tulisan, bukan karamol. Papan skor. Bukan. Pemain ronde. Bukan. Apa? Penggilesan. Udah lah, Nah, bikin saya pusing. terus tuh. Konon. Konon, Kononnya lah tuh. konon. Nah, jadi disediain apa? Papan. Papan dengan ada angka-angka dan tulisan. Info tau ya? Ya. belum di situ Pak Deta, belum ya. Nah, tujuannya ingin mengetahui mediasi ya. Ketika ada arwah itu masuk, lalu diinterview lah di situ. Dia matinya kenapa, terus hobinya apa. Mau masuk ke Semalam teater gimana? berbuat apa? Mau di mana? Dengan siapa? Itu lagu gigi itu yang semua itu bohong. Nah, udah dimasukkan, nanti dia diinterview betul. Matinya kenapa, terus dia perempuan atau laki-laki, hobinya apa, nomor sepatu, alamatnya di mana, Iya. Itu kulit, Pak. patokannya apa. Kalau si Ade kasih tahu. Siapin uang pas. Jadi biasanya ditanya nih, yang paling sering itu yaitu matinya kenapa. Dan Fungsinya apa itu Mas? Pak? nah, sekarang ini kan lagi musim Hongkong. Nah, sekarang difungsikan untuk Oh, jadi alih fungsi. jadi disalahgunakan lah. Wow. Yang tadinya hanya ingin mengetahui profil si hantu tersebut malah menjadi hiburan yang gratis. Wow. Malah berhadiah. Malah berhadiah, yaitu memprediksi angka yang akan keluar besok hari. Oh, gitu. Itu salah satu penyalahgunaan si jelangkung tersebut. Tapi konon ini Konon. Kalau pemirsa, kalau yang saya tonton di bioskop itu ya, Layar lebar, gede nggak waktu nonton? Layar 13 km. Jadi, nah kadangkala kadang-kala kan itu ritualnya apa ya? mandi 7 kembang. Bukan apa bacaannya lah. Ini ada Instruksi. tips and trick. Pulang tadi antar, pulang teh. apa sih? Datang dijemput, pulang nggak naik diongkosin. gojek. Bukan naik gojek. Belum ada Oh, dulu. belum ada. Sekarang bisa sih. Nah, cuman terkadang kalau lagi apes ini mah ya, Mas, si hantu yang masuk ke dalam media tersebut tidak mau pulang aw. dan akan terus menghantui orang-orang yang bermain jelangkung tersebut Luar biasa. sampai bisa mengorbankan kalau udah waktunya. Iya Iya. benar. Kalau waktunya. Iya, kalau waktunya sudah meninggal. Itu kalau udah dia tidak mau pulang, itu yang sangat berbahaya. Pak Oke, Pak Egi, Pak Idung, Para bayam. Tualang. Nah, itu yang sangat berbahaya, susah sekali untuk
pulangkan. Pulang. Saya juga penyebabnya saya kurang tahu ya. Dia nggak mau pulang kenapa? Mungkin punya dia rumah. ya betul sekali. Iya. Mungkin itu satu-satunya tidak punya rumah. Sudah punya rumah. Dia jomblo, Iya. Kontangantung. lantung, pengangguran, DPO bisa. DPO, Iya. bandar narkoba, Iya. Hancur. Bener siapa? begal, Begal. mor, dan yang paling parah tukang lotek. Ya, jadi kalau udah sampai tidak mau pulang itu yang sangat berbahaya lah. Nggak bisa dipulangin itu udah Nggak bisa, itu mah harus di apa ya? Gara-gara di rukiah gitu nggak bisa. Nah kalau di rukyah mungkin itu akan manjur ya. Namun kan Di Banjur gitu. kalau anda konsisten sedikit. Kalau mau di Banjur, kalau mau di rukyah di Tapi rukyah. Anda bilang ya Iya. itu bisa kalau dulu Bisa ya di bakal Banjur ya. di Banjur. Iya aja. Soalnya saya kadang pusing dengan pertanyaan kalian. Anda kan mediator di Iya. sini. Ya pokoknya segitulah ya konten cerita misteri 5 hantu tadi ya. Oh, udah selesai. Nah, nanti di next masih ada lagi banyak. Banyak mesti banyak. Oh ya nanti Aman, kedepannya aman. kita bakalan ceritain kisah-kisah mistis lah ya. Ya kan udah. Enggak, maksudnya tuh Kisah Kita yang suatu tempat. ya jadi kisah Explore, pengalaman pengalaman masing-masing horor. gitu. Ya kalau ada sih boleh lah di Iya. komentar ya. Nah, Makanya itu support kita dengan cara klik. kasih tahu kita lah. Kalau mau, kalau ada kalian tahu tempat yang menyeramkan yang perlu kita explore ke sana, Boleh. kita akan ke sana. Iya, explore. Iya. Siapa? Nah, Anda saja. Saya tidak mau. Saya takut. Enggak, ya kita boleh kapan-kapan kita Iya. explore ya. Boleh. Kita ke ada nih sebuah tempat yang sudah terbengkalai. Aduh. Stadion. Sangkuria. Itu harus sekali. Ada klubnya tidak ada pemainnya. Oh, sekali. Bubar. Itu bubar. Itu. Klubnya bubar. Oh iya, itu apa? Apa? Rumputnya kayak Zinedine Zidane di pinggir saja. Nanya nggak ada. Itu rumputnya hantu itu. Tapi konon ya, yang Konon. disangka itu sering menampakkan sosok hantu pria berhidung panjang yang tinggalnya di belakang stadion. Dan dia Penghuni. bukan, dia juga berniaga. Seteng kuda. Ya, segitu aja dulu ya. Konten channel misteri kita pada malam hari ini. Jangan lupa komen, like, dan Subscribe. Salam. Aduh.